Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I'm thank you very much for your attention. Thank you very much for joining this class today. Before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Praying, begin. Finish. I will call your last name. If your name consists of 3 words, ya, I will call your middle name, ya. Jadi ketika nama kalian 3 kata, saya panggil namanya. But when your name consists of 2 words, ketika nama kalian nanti terdiri dari 2 kata, ya, I will call your first name. Saya akan panggil nama depan. Oke? Fokus ya. 3 nama saya panggil nama tengah, 2 nama saya panggil nama depan. Febriani. Regita. Rustu. Nanda. Yes, listen. Oktavani. Eka. Santika. Mai. Isa. Syahkeva. Enggar. Rasya. Fikri. Yes. Dwi. Lana. Akbar. Febrian. Febri. Ika. Putri. Ratna. Meliska. Sidik. Hayuni Trias. Setia. Wahyu. Sudah semua? What's your name? Oh, Rustu. Oke. Okay, before we begin our play, let's play a little game. Kita akan main sedikit game ya. Game itu berarti fokus ya. Mau main angka atau kata? Campur. Oke, kita akan main kata. Ya, kita akan main kata. Akhiran adalah awal. Akhir adalah sebuah awalan. Ya, akhiran sebuah awalan. Ya, misal, my father goes to Jakarta, and then goes to Australia, and then my father goes to pertama pergi ke Jakarta, next ke Australia.
sekalian. Next goes to Arab. Oke, nah, my mom goes to Gresik. My mom goes to Gresik, and then goes to Kudus. Next goes to Semarang. Atau Semarang goes to setelah dari Gawang goes to Kartasura. Kartasura goes to Amerika. Setelah itu and then goes to Argentina. Argentina goes to setelah Argentina goes to Aceh. Setelah Aceh pergi ke goes to setelah Hongkong goes to boleh mana tuh daerah yang lain ya yang tersebut gitu ya. Nah, dia bukan kampung ya, Oke, nah, what material we will discuss today? Materi apa yang akan kita bahas? Nah, simple present. In the previous meeting, we will discuss simple present, and now we will discuss more about simple present. Ya. Before we study, we learn about active sentence. Kita sudah belajar kalimat aktif, and now we will discuss passive sentence. Ya. Kita akan membuat bagaimana kalimat pasif di dalam simple present. Ya. Jadi intinya bahwa setiap tenses kan terdiri dari verb. Tenses kan related dengan kalimat, ada subjek, ada predikat. Ketika ada objek berarti dia opsional. Subjek, predikat, objek berarti dia opsional. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu, tempat juga opsional. Meaning ada subjek, ada predikat. Nah, ketika kita berbicara simple present, kira-kira ya, do you remember? Kira-kira tenses ini digunakan kapan atau saat apa? Ya, simple present. Tenses yang digunakan kapan mereka? Simple present. Simple present. Akan sedang bukan simple present. Yang dilakukan. Nah, dan mungkin bisa menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas atau untuk menjalankan sebuah kebenaran. Nah, ya, jadi diharapkan pada mata kuliah ini kita bisa memahami simple present. Ya, kita bisa memahami simple present baik secara penggunaan dalam keseharian. Jadi simple present itu untuk menceritakan events, ya, activities atau action dan action in present time. Jadi terjadi di saat ini yang biasanya kita sering lakukan berulang kali dan sudah menjadi daily habitual action. Atau ketika kita ingin menunjukkan sebuah peristiwa yang sudah menjadi fakta atau kebenaran hukum. Misal apa sih ketika menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang sudah menjadi rutinitas? Misal kegiatan kita di pagi hari. Misal, ya, what do you do in the morning kira-kira? Apa yang Anda lakukan di pagi hari biasanya? Terus, ya mandi, and then you breakfast, sarapan kan? Nah, biasanya sarapan pakai apa? What kind of food? Oke, nasi. Kalau nggak nasi nggak sarapan ya? Oke, mungkin mie. Ada yang mungkin pakai roti? Nah, sarapan. And then pagi misal, do you drink coffee or
Or I see aku masuk expect. Walking. Oh, Atau misal di malam hari kira-kira do you watch TV? Atau TV? Do you play a game? Yes. Do you have dinner? Biasa makan malam juga. Yes. Do you drink tea or coffee? Yes. Jadi kalau makan kopi, oke ya. Nah, jadi itulah aktivitas yang termasuk di dalam siklus presiden. Jadi seringkali kalian lakukan di waktu tertentu dan itu sudah menjadi kebiasaan besar. Kebiasaan misal I get up at 5 o'clock in the morning. Misal kebiasaannya jam 5 pagi. Terus I go to kampus every day atau every Sunday atau Friday misalnya. Rutinitas kalian lakukan. Atau misal I always have breakfast. Suka sarapan pagi. Misal I have breakfast with rice misalnya. Suka sarapan pakai nasi misal. Atau misal we go to school, misal misal ada yang naik transportasi umum, atau misal we go to kampus by bicycle every morning. Atau misal ya, I play a game on the weekend. Atau misal we play a game in the evening, misal main game di malam hari. Atau misal we study every Friday, misal kita belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat. Atau misalnya di sore hari dinner kita biasa makan malam misalnya. Jadi sesuatu yang mungkin kalian lakukan mungkin di pagi hari, di siang, sore ataupun di malam hari. Kira-kira kalau di hari Minggu ada kegiatan di hari Minggu. Oke, what time do you get up on Sunday? Lebih siang atau lebih pagi? Lebih pagi. Oke, ada yang lebih siang. Oke. Terus kira-kira setelah bangun pagi, what do you do lagi? Tidur lagi ya. Tidur lagi, bangun, sholat, bisa tidur lagi. Ada yang mungkin seharian di rumah saja, seringnya. Ada yang mungkin minggu itu harus main. Oke, ada yang minggu itu harus main game, harus bersantai. Nah, jadi apa mungkin kalian lakukan pada hari libur atau hari Minggu. Nah, itu juga kita gunakan simbol press. Atau aktivitas, kegiatan, kejadian yang biasa terjadi yang mungkin sudah menjadi sebuah fakta atau general truth ya. Jadi sesuatu yang sudah jadi fakta. Kalau kita lihat, simbol press kan itu dengan penggunaan MDS. Misal matahari terbit dari sebelah timur misalnya, the sun sets in the west, sebenarnya sebelah barat. Terus misal bumi mengitari bulan ya. Terus misal water boils at 100 degrees Celsius misalnya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat. Kira-kira kalau es mendidih di 0 derajat. Terus misal the human body consists of million cells ya. Jadi tubuh manusia terdiri dari banyak sekali sel. Semua makhluk hidup, all living things require water to survive. Jadi semua orang itu butuh air untuk trains run on tracks ya. Kereta itu berjalan pada lintasannya ya. Berjalan pada lintasannya. Jadi di atas rail. Nah, planes fly in the sky ya. Jadi pesawat itu terbangnya di atas langit. Boats float on the water misalnya. Perahu itu memang dia perahu di atas air. Fish lives in the water, ikan hidupnya di air. Ya, traffic lights control the flow of vehicles ya. Rambu itu mengatur jalannya kendaraan-kendaraan. Subway operate underground in some cities ya. Misalnya kereta bawah tanah itu beroperasi di bawah tanah di sejumlah kota. And ships can carry goods across the ocean. Apa ya, perahu kapal ya dapat membawa sejumlah barang yang melintasi benua pulau ya, benua. Atau menjelaskan aktivitas event action yang sudah dijadwalkan, sesuatu yang memang sudah dischedule. Kita pakai simbol present ya, misal jadwal pertandingan bola.
Okay. Do you have a favorite footballing? Oke ya, saya sama ya. Nah, atau jadwal-jadwal kayak pemberangkatan ya, jadwal pertandingan, jadwal kegiatan, jadwal acara misal. The end session start in 10 AM ya. Pelajaran bahasa Inggris mulai jam 10. Atau misal katakanlah the film begins at 8 o'clock. Filmnya mulai jam 8. Jadi jadwal-jadwal pertandingan, jadwal kuliah, jadwal pelajaran, jadwal ujian, pakai sampel, atau jadwal atau bukaan misalnya itu restoran open tonight ya, restoran yang baru bukanya malam ini. Atau ya jadwal kita di transport umum ya, misal katakanlah kalian the train arrives in station at 7 o'clock, kereta tiba di stasiun jam 7. Terus misal the plane leaves in 10 minutes ya, pesawatnya itu akan terbang 10 menit lagi. Atau the next bus comes in 30 minutes ya, bis selanjutnya akan sampai 30 menit. Jadi bisa juga menunjukkan jadwal keberangkatan transportasi umum, jadwal kegiatan, jadwal event, jadwal kuliah, jadwal pertandingan, atau jadwal yang lain. Terus penanda waktunya itu biasanya kayak tadi every day setiap hari, every morning setiap pagi, every month setiap bulan, every year setiap tahun, atau in the morning di pagi hari, in the afternoon di siang hari, in the evening itu di sore atau di malam hari, at titik-titik o'clock. Itu sudah sesuatu yang memang dia sudah pasti jam berapa. Atau berapa kali dalam periode tertentu ya, misal once a day, sekali sehari, twice, 2 kali sehari, twice a day, 3 times, 3 kali sehari. Atau biasanya ditandai dengan penggunaan frekuensi seperti kayak kata always. What is always? Selalu. Usually? Biasanya. Kalau misalnya yang belum tuh frekuensi itu sama dengan often alias sering. Misal sometimes, kadang-kadang seldom, jarang, never, tidak pernah. Biasanya ditandai dengan. Nah, kita akan kesini. Ada beberapa karakteristik dari simple present. Yaitu penggunaan verb satu atau kata kerja kamus, kata kerja dasar yang dia sama sekali belum ada imbuhan. You can find in the dictionary. Kalian bisa temukan di kamus kata kerja yang masih original, belum ada tambahan apapun di belakang. Kalian mencari kata in, kamus akan masuk mengartikan makan. Kalian mencari verb 2 dari in, tidak mungkin kamus akan menerjemahkan telah makan atau sudah makan. Pasti disuruh beralih ke verb 1. Terus kalian cari kata eaten, verb 3-nya nggak mungkin juga artinya telah makan juga, atau itu adalah bentuk ketiga, nggak mungkin. Tetapi pasti kalian dialihkan untuk beralih ke verb 1 yaitu eat. Jadi kamus hanya mendeteksi verb 1. Terus bagaimana kita bisa mendeteksi verb 2, verb 3? Nah, kuncinya hafalan ya. Salah satunya kayak regular verb yang ada di tengah atau belakang kamus. Terus penggunaan to be. Karena kita di simple present, maka to be-nya harus to be present, yaitu is, am, dan are. Kalau I menggunakan am, she, it menggunakan is, we, they sama ini menggunakan am. Terus penggunaan ending verb ya. Untuk subjek yang dia are, you, ide, tidak gunakan s atau s di belakang. Tapi ketika subjeknya she, he, it, maka kita gunakan ending s or as di verb 1 ya, di ending verb 1. Terus penggunaan selanjutnya adalah penggunaan kata bantu, kata kerja bantu. Fungsinya hanya membantu kata kerja utama, nggak bisa digantikan. Kata kerja bantu ya fungsinya hanya untuk membantu. Beda ketika kita misalnya di dalam bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Inggris, kita tidak belajar bahasa Inggris. Dikasih kata tidak atau apakah syarat
kita belajar bahasa Inggris untuk membentuk negatif ditambah kata tidak sudah negatif, sudah otomatis dia membentuk negatif. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris untuk membentuk pola negatif tidak bisa not plus verb 1. Misal kita belajar we study English, we not study English, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Setelah subjek ketemu not nggak boleh. Nah, kita butuh yang namanya kata gabung untuk membentuk negatif sama untuk interrogatif untuk menandakan apa. Kita lihat kalau tadi IUD tidak gunakan SAS di ending form. Kalau she ate gunakan SAS di ending form. Ya, agar rumus bahwa tidak semua kata kerja di ending S, tidak semua kata kerja di ending ES. Ya, jadi kita akan rumus. Ketika verb 1 dia endingnya OSKT, CHX dan SS, maka ketika she ate yang menggunakan dia ditambah S di belakang. Maka ketika she atau we dia pakainya plus, tapi ketika IUD dia pakainya do. Ketika she ate dia gunakannya was atau watches, tapi ketika she IUD dia gunakannya was dan watch. Jadi sebelah kolom kanan itu untuk she, sebelah kolom kiri untuk IUD. Ketika kata kerja verb 1 dia endingnya konsonan plus y, maka dia berarti bertambah es. Study jadi studies. Studies ketika digunakan she, kalau study digunakan untuk IUD. Secara umum verb 1 ketika digunakan she, maka kebanyakan memang tidak ditambah S kecuali kedua. Jadi kalian perhatikan untuk ending kata. Selebihnya maka tidak tambah S. Misalnya membaca, read jadinya reads pakai S. Nah, terus misal kayak kata open, membuka nanti jadi opens. Menutup, close nanti jadi close ya pakai S. Nah, kita buang. Boil, ya pakai S dua. Terus pakai S karena dia kadang gantinya E. Jadi ketika dia nggak bingung pakai S apa enggak, kalian coba ganti ini dengan E atau dengan she atau ini nanti biasanya cepat ketemu ya. Misal 3, 1, 11. Ini karena dia jamak, jadi pakainya D. 5, size ya, bersinar. 6, size, oke. 7, karena S itu banyak. 8, S, ya, lelet atau lebih cair ya. 9, contains ya. 10, needs ya, tubuh manusia cuma satu ya. Next, eats, oke, yogurt 2, six 3, reads, oke, 5, right, 6, wings ya. 7, watch. 8, go. 9, price ya, menangis. 10, sampai atau tidak. Yang 2, goes, yaitu have. 3, says. 4, place. 5, brings. 6, ya. 7, do. 8, 9, reach. 10,
Oke, one. Goals, dua. Sex, tiga. Dua jelas. Oke, apa? Lima. Oke, enam. Sleep, tujuh. Watch, delapan. Gives, ya, sembilan. Rings, ya, 10. Nah, oke, boleh. Biru member aksinya dari ya. Nah, jadi bagaimana kita membentuk kalimat positif, negatif, dan introgatif? Kita beli namanya kata bantu. Kata bantu fungsinya hanya membantu. Dia ada, tetapi dia tidak bisa diartikan. Dua atau das bukan berarti untuk melaksanakan harus mengerjakan atau melakukan, bukan ya. Dua atau das ketika dia ada di tenses, ya, terutama di negatif dan introgatif, dia cuma kata bantu. Kalau ayunide dia pakai do, kalau she dia pakainya das. Nah, untuk membentuk positif, negatif, introgatif itu masing-masing ada rumus ya. Untuk pola positif, subjek verb 1. Verb 1-nya itu mengikuti siapa subjeknya. Kalau subjeknya ayunide tidak pakai ses, kalau she berarti pakai ses. Negatifnya subjek do atau das, ya tergantung subjeknya plus not baru verb 1. Kembali ke verb dasar yang belum ada hubungan ses. Terus introgatifnya do atau das dibalik ke depan plus subjek plus verb 1, jangan lupa question mark ya, tanda tanya. Nah, misal I play piano, saya main piano. Saya tidak main piano, maka I karena I kata bantunya do, maka I do not, terus tinggal ditulis I do not play piano. Introgatifnya pola tinggal dibalik, do I play piano, apakah saya main piano. Terus misal kalau yang bermain piano itu Lisa misalnya ya, Lisa sebagai she, maka dia pakai S. Lisa plays piano, Lisa main piano. Negatifnya Lisa sebagai she, maka dia kata bantunya does. Lisa does not play piano. Introgatifnya pola tidak dibalik, does Lisa play piano. Kita coba soal the students who attend this class. Kita kasih rumus bukan kata kerja bantu ya, dari kata tadi subjek itu atau das, maka nah meskipun sama-sama ada fungsinya beda, bukan itu kata bantu. Kalau yang di sini kata kerja utama, jadi kan fungsinya kata kerja bantu hanya untuk membantu kata kerja utama. Terus introgatif student does a homework, seorang murid mengerjakan PR. Student does not, terus punya utama introgatif jadi kalian does
The children playing football. The children. The children nanti ketika day berarti dia do ya. Ganti balik ya. My friend has a British. Temanku punya kucing British. My friend does okay, does not. Has itu kalau yang memakai CH, kalau yang memakai ICH ada kata dasarnya apa? Has ya. Have British cat. Nih, itu barunya tidak dibalik ya. Jadi tinggal mengikuti siapa subjeknya ya. Nanti do atau does akan diikuti hati-hati. Setelah kata baru do atau does, ingat kembali verb 1 ya. Jadi jangan lupa kita sudah do not atau does not nanti verbnya hilang ya. Jadi setelah kata kerja baru do not atau does not verb itu harus muncul ya, terutama verb 1 setelahnya. Terus kita akan ke sini. Bagaimana membentuk pasif? Pasif itu di, ya. Pasif itu di. Bisa kayak kata ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita misalnya di dalam bahasa Indonesia, bisa kayak kata makan jadi dimakan. Terus bisa kayak kata membuka jadi dibuka. Nah, terus misal kata menutup jadi ditutup. Terus kayak tadi memainkan piano makan jadi piano dimainkan. Jadi ketika kita membahas tentang aktif, kita juga harus bisa mengubah kata pasif. Kalau di dalam bahasa Indonesia untuk berubah pasif kan tidak ditambah di selesai. Maka dimakan tidak pengaruh apa itu tensesnya, karena bahasa Indonesia kan tidak mengenal tensesnya. Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Ketika setiap tenses punya kalimat aktif, ya, maka setiap tenses juga punya kalimat pasif. Kalimat yang bisa dipasifkan itu harus kalimat yang ada objeknya, jadi bisa dibalik. Misal, saya bermain piano, maka piano dimainkan oleh saya. Nah, misal kalau saya makan nasi dimakan oleh saya, dibalik. Kalau misal cuma saya makan, pasifnya saya dimakan, itu jadi aneh. Iya kan? Nah, jadi kalimat yang bisa dipasifkan harus ada objek. SPO, meaning, subjek, predikat, objek. Ada keterangan waktu dan tempat yang berarti tambahan. Meaning ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, bagaimana kalau kita membentuk pasif dari sebuah kalimat aktif? Saya bermain piano, piano dimainkan oleh saya. Apakah piano dimainkan oleh saya? Nah, bagaimana membentuk itu dalam present tense? Oke, untuk membentuk pasif alias di titik-titik, maka ada yang namanya perubahan posisi. Yang awalnya dia subjek jadi objek, yang awalnya dia objek pindah ke subjek. Ya, saya bermain piano, piano yang awalnya objek dia pindah jadi subjek. Piano dimainkan oleh saya. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Nah, ketika ada penggantian agen, ya, objek ke subjek atau subjek ke objek, maka ada perubahan kata ganti yang awalnya itu I, dia akan berubah jadi me. Ketika subjek di awalnya itu I di sini, ketika nanti dia dipasif jadi objek, dia berubah jadi objek perumahan. I nanti jadi me, you dia tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it.
sama they are, M untuk I. Bagaimana untuk membentuk positif? Nah, subject to be plus SNA plus verb 3. Untuk membentuk pasif kita gunakan verb 3. Jadi verb 3 itu gunanya untuk membentuk pasif ya. In previous meeting we have discussed about verb 1, verb 2, verb 3. Verb 3 dipakai untuk membentuk pasif. Ya, nanti plus by titik-titik. By itu oleh siapa? Negatifnya subject to be SMA plus not plus verb 3 plus by titik-titik. Interrogatifnya to be SMA plus subject plus verb 3 plus by titik-titik. Misal, he opens the door. Dia membuka pintu. Karena he pasti pakai S ya. He opens the door. Dia membuka pintu. Maka nanti jadinya apa? Pintu dibuka oleh dia. The door berarti ditaruh di subjek the door. Terus the door itu kan dia subjek itu di apa? Tunggal atau jamak. Nah, oke, ketika dia tunggal maka S, ketika jamak maka A. Maka the door is. Terus open. Open itu verb 1 verb 3-nya open pakai ed. Maka the door is opened by siapa? He di sini jadi him. Maka pintu dibuka olehnya. Nah itu maksudnya dia laki-laki. Bayi agak aneh. Nah, misal I open the door is open by I, aneh, pasti by me. Ketika ada kata by itu biasanya objek pronoun ya. Misal stay by me, bukan by I, tapi by me. Terus negatifnya tinggal ditambahkan the door is not opened by him. Interrogatifnya pola dibalik. Is the door opened by him? Apakah pintu dibuka olehnya? And then next, I bring the books. Aku membawa buku-buku. Aku membawa buku-buku. Maka buku-buku dibawa olehku atau oleh saya. Maka the books objek dia turun jadi subjek. The books. Karena the books itu banyak jamak, maka verbnya adalah are. The books are bring verb 1, verb 2-nya brought, verb 3-nya juga brought. Maka the books are brought by I jadi me. The books are brought by me. Negatifnya tinggal ditambah not. The books are not brought by me. Negatifnya tinggal dibalik. Are the books brought by me? Jadi di sini kita lihat ya penggunaan verb 3 sama to be itu bermain jadinya subjeknya itu kira-kira tunggal atau jamak. Karena itu akan menarik penggunaan is and atau are. Nah, kita coba soal. Misal, the students do an English test. Ini masuk yang tadi. Kita bagaimana kita how to make passive positive negative murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris, maka nanti tes bahasa Inggris dikerjakan oleh murid-murid. Kira-kira kita itu balik ya kan English test. Terus setelah subjek kita butuh is and or are. Is. Setelah itu kita butuh verb 3 is, do, verb 3 dan do, did, dan ya. Terus by siapa? Nah, the students. By the students boleh, by them juga boleh. Them itu maksudnya by students. Boleh by them, boleh by students, boleh, tidak masalah ya. Terus bagaimana negatif tinggal sama kita ditambah not an English ya is not written by the interrogatifnya dibagi balik ya is an English test a student does a homework ya seorang murid mengerjakan PR. Nah maka a homework ya is and are
is, oke, sama ya, is kan. Baik. Nah, kalau misalnya by student boleh, kita mau spesifikkan by her atau his juga boleh. Muridnya nggak jelas, laki atau perempuan, tetapi kita bisa by his atau by her atau by student boleh. Terus negatifnya tinggal dibalik ya. Sorry ya, tinggal tambah nol. Negatifnya tinggal tambah nol. Is all. Oh ya, is all. Tinggal seperti ini. Terus kita coba. Nah, my father reads a newspaper. Ayahku membaca sebuah koran, maka sebuah koran dibaca ayahku. A newspaper is. Kok tiga dari kata read? Kok tiganya sama? Sama ya. Ini dari siapa? My father. My father. Dari ya. Terus itu artinya garis newspaper ya. My mother buys vegetables. Ibuku membeli sayur-sayuran, membeli buah-buahan. Apa? Oh, vegetables. Vegetables. Bisa. Untuk membentuk negatif tinggal ditambah. Tables ya. Misal the children play football, anak-anak bermain sepak bola. Misalnya football. Yes, okay. Baik. Bisa atau baik the children boleh ya. Negatifnya juga tinggal di is football My friend has a British cat. Nah, temanku punya kucing British. Nah, maka kucing British dimiliki oleh temanku ya. Asli ya, British cat. Kok tiga dari has? Have keduanya, have ketiganya my friend itu mungkin bisa bisa juga ya, bisa juga by my friend. Terus negatifnya tinggal balik ya. Seperti ini. Oke, bisa ya, seperti ini.
Misal seperti ini, ya. Ada saya masak sendiri nasi goreng. Aku makan aja ya. Misal saya makan sepiring nasi goreng. Nah ini pola aktif. Kita akan merubah pola aktif sekaligus pola pasif ya. Oke, ada yang dengan aktif I mean operate rice ya. Saya makan sepiring nasi goreng. Kita akan buat aktif negatif, aktif hidrogatif, pasif positif, pasif negatif, pasif hidrogatif. Oke, ambil dulu ya. Saya makan sepiring nasi goreng. Bagaimana bentuk pasif? Maka sepiring nasi goreng dimakan oleh saya. Seperti ini. Ada ya tugasnya kalian nanti. Tugas kalian nanti itu berubah seperti ini. Saya sediakan aktif positif. Kalian berubah aktif negatif positif. Negatif hidrogatif, pasif positif, negatif hidrogatif. Jadi satu kalimat jadi 5 kalimat. Pas nanti kalau 5 soal jadi 25. Kalau 10 soal jadi 50. Kita coba soal satu. Yang bisa dipastikan ada objek, jadi saya membuat kalimat biasa objek predikat. Dan kayak gini aja, SPO yang penting ya, misal ya. Kalau misalnya ada tekanan waktu atau tepat, ya udah dia posisinya di belakang, nggak perlu dibalik ya. Nah, misal kita tutup pintu.
Segelas kopi, secangkir kopi, jangan kalau kopi itu enaknya cangkir, kalau gelas itu teh. Paksa banget. You drink a cup of coffee, misalnya in the morning, gitu ya misalnya, atau every morning. Bisa, you drink a cup of coffee every morning. Kamu minum secangkir kopi setiap pagi. Nah, aktif negatif. Coffee every morning. Interrogatif. Do you drink a cup of coffee every morning? Bagaimana bentuk pasif? Maka secangkir kopi diminum olehmu setiap pagi. Keterangan waktu tempat berada di belakang. Gak usah dibalik ya. Is petikan dari Jadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk penugasan seperti ini. Jadi sudah sekian aktif positif, kalian membuat negatif interrogatifnya sekaligus membuat pasif positif negatif interrogatifnya. Kenapa kita belajar pasif? Karena kita lihat entah itu di lagu, entah itu di teks, entah itu di subtitle, entah itu di buku, entah itu kalian temukan berbagai tulisan dalam bahasa Inggris yang mungkin menggunakan kata pasif. Jadi biar kita paham itu apa ya? Kok ada tuh di X, ada tuh di A, ada tuh di kita dari pulang pasif. Nah, oke, kita akan coba multiple choice ya. Choose the best answer from this multiple choice question. Pasif ya. Choose the best answer. And this question below. Active itu pasif. Oke, is ya. Tikusnya satu kalau banyak mais ya. A ya. Situasinya sama dengan catch menangkap. A ya, nomor satu A. Next.